Oke, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Ini panci Magicom saya yang lapisan anti lengketnya sudah mulai rusak. Lihat ini. Nah, seperti ini. Nah, waktu saya makan, ini agak ikut lepas. Nah, jadi saya takut ya, kalau ikut kemakan, kan lucu ya. Makan nasi sambil ikut makan catnya. Kayak makan kerupuk saja seperti itu ya, buat lalapan. Nah, kali ini saya akan mengganti panci ini ya. Tidak saya rusak ini ya, lapisannya. Cukup saya ganti dengan kualitas panci stainless ya, yang dia grade-nya SUS 304 dengan harga yang murah. Nah, umumnya panci yang ukuran ini punya saya, pancinya ukurannya 1,2. Lihat ini ya. Harganya ya panci ini ya yang sama tapi stainless SUS 304 itu sekitar 200.000 bahkan sampai 250 ya, yang memang dikhususkan buat panci seperti ini, ukurannya juga 1,2. Nah, saya akan memberikan sebuah alternatif pengganti dari panci itu yang harganya sekitar 100.000 dari brand internasional dan ternama ya, dan kualitasnya jauh lebih bagus daripada panci yang saya sebutkan tadi yang harganya sekitar 200 sampai 200.000 yang memiliki sama-sama kualitas stainless SUS grade 304 atau food grade ya. Nah, oke, simak videonya untuk melihat panci pengganti dari Magicom saya yang rusak ini. Oke, ini panci pengganti Magicom saya yang rusak yang ukurannya 1,2 liter. Nah, ini ya dari brand atau merek Zebra. Ya, ini buatan Thailand. Buat ibu-ibu atau teman-teman cewek pasti tahu lah ya kualitas dari brand Zebra ini ya. Nah, ini ya kualitas stainlessnya SUS 304 food grade. Nah, tapi ini pancinya bukan panci yang dikhususkan buat Magicom ya, tapi namanya ini panci apa? Ini food storage. Nah, ini ya. Nah, kualitasnya stainless 304 SUS 304. Nah, seperti ini pancinya. Nah, ini ya diameternya 1,8 maksudnya diameternya 18 cm ya. Lalu kapasitasnya 2 liter. Oke, mari kita buka pancinya. Oke, ini seperti ini pancinya. Nah, ini sebenarnya dia wadah makanan ya. Nah, seperti ini pancinya ya, lihat. Nah, seperti ini. Nah, merek Zebra ya, lihat. Lalu dia ini, lihat ada logo ininya. Ada logo garpu plus gelas ya. Artinya dia food grade buatan Thailand. Nah, seperti itu ya. Oke, saya buka. Nah, seperti ini. Nah, ini ya bisa dijadikan sebagai pengganti panci yang ukuran 1,2 liter yang rusak. Nah, nanti akan saya kasih tahu ya seperti apa cara masak nasinya ya. Nah, seperti ini. Lihat ini ya. Nah, seperti ini. Lihat. Nah, ya baliknya lihat ini ya. Ini apa namanya? Label zebranya sudah saya lepas yang terbuat dari kertas ya. Lihat ini. Nah, ini Zebra Made in Thailand. Nah, seperti ini ya, lihat. Nah, lihat ini. Nah, ya, oke. Selanjutnya coba akan saya kolaborasikan dengan panci Magicom saya yang sudah mulai lepas lapisan anti lengketnya itu ya. Nah, ini panci Magicom yang lapisan anti lengketnya sudah mulai rusak ya. Lihat ini ya. Catnya sudah mulai lepas-lepas itu ya. Oke. Nah, ini panci yang saya beli tadi merek Zebra ya, lihat saya masukkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini ya menurut saya suka model yang seperti ini. Nah, lihat ukurannya dia berada di dalam panci Magicom yang lapisannya mulai rusak. Nah, nanti kita masak nasinya di sini. Nah, seperti ini caranya ya. Nah, apakah ini efektif atau tidak? Saya sudah mencoba ya dan cukup efektif sekali. Tapi dalam video ini akan saya coba untuk memasak nasi dengan metode seperti ini. Nah, metodenya di bagian dalam sini ya dikasih air. Dikasih air secukupnya. Ya, logikanya sama saja kayak kita memasak nasi di sini langsung. Tapi apa namanya? Dikasih lapisan lagi buat panci yang kualitasnya lebih bagus. Dan ini ya, lihat ya. Panci ini kualitasnya SUS stainless 304 dan sudah food grade banget lah ya. Menurut saya dibandingkan dengan stainless bawaan Magicom seperti merek-merek yang lain, menurut saya masih bagus ini dibandingkan dengan Magicom yang lain yang menggunakan panci stainless. Karena ini merek Zebra ya, menurut saya sudah paling bagus ini pancinya. Oke ya.
Nah, seperti ini masaknya nanti. Nah, di dalam sini dikasih air, di sini juga dikasih air plus beras. Nanti akan jadi kualitasnya lebih bagus daripada menggunakan panci yang ini. Ya, simak video untuk masak nasinya. Baik, sekarang lanjut proses memasak nasi. Nah, ini ya, berasnya sudah saya siapkan. Nah, saya memasak karena buat saya sendiri, saya menggunakan 1 gelas ini berasnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ya, 1 takar ini ya. Oke, ini magic jar-nya atau magic comb-nya yang sudah rusak pancinya, lapisan anti lengketnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya strukturnya yang sudah saya pasang seperti ini. Nah, ini lihat. Nah, ya seperti ini. Lihat, saya masukkan ke sini ya. Ini ya sebelum dimasukkan ya. Nah, seperti ini, lihat. Nah, gini. Nah, seperti ini ya, lihat. Oke, ini dikasih air. Nah, lihat ya. Oke, saya kasih air sesuai selera, secukupnya lah ya. Lihat sih seperti ini. Anggap segini sudah, lihat ya. Oke ya. Lalu bagian sini dimasukkan ke dalam. Nah, lihat. Nah, oke ya. Lalu sekarang berasnya akan saya masukkan ke panci yang dari brand Zebra. Nah, seperti ini. Pada dasarnya ukuran beras, komposisi ukuran beras ya, dan air itu sama kayak kita memasak di panci utamanya ya. Nah, seperti itu. Oke ya, sudah. Lalu tinggal ini dikasih air. Nah, oke. Coba saya ukur dahulu. Nah, kira-kira kurang sedikit. Nah, kira-kira sudah ini ya. Nah, seperti ini ukuran saya. Lihat. Nah, segini kira-kira ya. Ya, pada dasarnya sama kayak memasak nasi seperti biasa menggunakan panci utama ya. Oke ya. Sekarang saya masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Lihat, ini bergerak-gerak seperti ini. Tidak apa-apa. Nanti ketika air yang ada di dalam sini habis ya, dia tidak gerak dan menyatu dengan panci yang utama ini ya. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang saya tutup. Nah, oke ya. Sekarang saya hubungkan ke listrik ya, magic comb-nya. Sekarang proses mulai masak. Nah ya, ini sudah nyala ya. Oke ya. Sekarang proses mulai masak. Coba saya timer ya. Nah, seperti ini. Nah ya, kita tunggu dia mulai matang, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam ya. Nah, biasanya kalau saya ya, kadang kebanyakan air yang ada di panci utama ya, itu dia tidak bisa nyeklek sendiri atau nyeklek sendirinya, itu membutuhkan waktu lama. Jadi kita harus bisa mengira-ngira ya, seberapa banyak air yang ada di panci utama dan seberapa banyak air yang ada di panci yang ada berasnya itu, agar dia tidak terlalu lama proses nyekleknya. Nanti lambat laun akan kita tahu sendiri kok teori dari nyeklek sendiri itu. Oke, lihat ini ya. Nah, ini dia sudah keluar asapnya ya. Nah, sudah di menit ke 42 menit ya. Oke, coba sekarang saya buka magic comb-nya, bagaimana kondisi berasnya. Nah, lihat ini. Ini perkiraan saya, berasnya itu dia sudah matang menjadi nasi ya. Lihat ini dia, lihat ya. Nah, ini ya, dia sudah menjadi nasi ya di menit ke 43 menit. Dan menurut saya ini sudah matang ya. Tinggal proses jeglek ke posisi hangat ya. Ya kan ini posisi memasak. Nah, tinggal posisi jeglek ke posisi hangat saja yang belum terjadi. Lihat ya. Nah, seperti itu. Mungkin perkiraan saya ya, saya terlalu banyak mengasih air di bagian panci utamanya sehingga belum kering ya. Nah, sistemnya magic comb itu ketika pancinya sudah tidak ada airnya, dia baru jeglek ke atas atau ke mode hangat. Nah, ini airnya masih ada. Coba ya, lihat ini. Nah, lihat dia masih gerak-gerak pancinya ya. Nah, itu artinya dia masih ada airnya. Lihat di bagian sini ini. Nah ya, dia masih ada airnya. Dia akan ke posisi hangat sendiri atau jeglek sendiri ketika airnya sudah habis yang ada di panci utama. Dan kita tunggu saja sampai ke berapa menit ya airnya habis atau jeglek ke posisi hangat sendiri pada magic comb ini.
Oke, ini sudah di menit ke 59 menit atau 1 jam lah ya. Lihat Magicom-nya sudah berada di kondisi hangat atau jeglek sendiri ya. Lihat ini, tadi dia warna merah di sini ya. Ini agak jelas karena posisinya saya pindah. Oke ya. Sekarang kita lihat bagian dalam nasinya, kondisinya seperti apa. Nah ya, oke. Coba saya lihat nasinya pakai apa namanya, entong ya. Nah lihat ini ya. Nah lihat. Nah ya, nah lihat, dia tidak lengket ya, lihat. Nah itu enaknya kita ya, apa namanya, memasak pakai 2 lapis seperti ini ya. Jadi ada panci yang saya modifikasi, yaitu panci stainless dari merek Zebra ini ya, lihat. Nah lihat, dan tidak terlalu lengket ke panci karena ada lapisan air plus ada lapisan utama sebagai penghantar panas ya, lihat. Jadi menurut saya lebih suka model masak seperti ini daripada model bawaan yang menggunakan panci utama. Jadi kerusakan pada lapisan manual panci yang ada pada Magicom ini membawa berkah menuju saya ke masak dengan metode yang lebih bagus dan lebih menyehatkan ya. Oke, jadi kesimpulannya ketika panci Magicom kita lapisan manualnya atau lapisan anti lengketnya atau lapisan teflonnya rusak ya. Jadi kita punya 3 solusi. Pertama, kita bisa membelikan panci yang sama dari brand yang sama, spesifikasi yang sama. Kedua, kita bisa membelikan panci yang sama, lalu ukuran yang sama dan spesifikasi yang sama, tapi kita rubah menjadi panci stainless tapi harganya lebih mahal ya. Tadi bisa yang saya katakan antara 190.000 hingga 250.000 untuk ukuran yang punya saya itu 1,2 liter. Solusi yang ketiga, kita bisa menggunakan modifikasi seperti yang saya lakukan, yaitu beli panci Zebra seperti ini. Yang saya beli cukup dengan harga 105 ribuan atau 103 ribuan ya. Kita bisa mengupgrade panci Magicom kita ke kualitas yang lebih bagus, bahkan kualitasnya lebih bagus panci dari panci stainless dari Magicom yang ada. Lihat ya, brand Zebra ini sudah menurut saya kualitas terbaik dari alat masak atau alat penggorengan yang ada. Lihat ini food grade pula. Lalu terkait metode masak atau konsepnya ya sama seperti yang saya tes ya. Lalu dia tinggal dikasih air ke panci utama, lalu dikasih panci Zebra ini, lalu seperti masak seperti biasanya, tinggal dikasih air dan kasih beras dengan ukuran yang sama. Nah, untuk kualitas apa namanya, untuk kemampuan jeglek sendiri ya, dari metode masak ke metode hangat, tinggal kita komposisikan saja antara air yang ada di panci utama dengan panci yang di Zebra ini, panci yang ada berasnya. Nah seperti itu ya, nanti kita akan tahu sendiri kok teori dari kecepatan jeglek itu komposisi airnya seperti apa. Nah seperti itu. Nah metode masak seperti ini menurut saya menggunakan seperti metode 2 ya, 2 kolaborasi antara kita merebus nasi plus mengkukus nasi. Yang pertama, ketika nasi itu atau beras itu masih ada airnya, kita sama kayak merebus nasi. Nah setelah air yang ada di dalam nasi itu habis ya, tinggal air yang ada di panci utama itu, panci Magicom itu, sama dengan kita seperti mengukus nasi. Nah seperti itu ya metode memasaknya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli panci Zebra ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.